Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Hairani dengan NPM 221000277 dari kelas Antropologi Hukum. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai antropologi budaya dan antropologi hukum. Sebelumnya, apa sih antropologi budaya itu? Antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia secara umum dan beragam, termasuk cara hidupnya dalam masyarakat. Ini mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu dari mana sebutan itu berasal? Cultural anthropology awalnya umum digunakan di Amerika, lalu kemudian menyebar ke negara-negara lain sebagai istilah untuk menyebut bagian dari ilmu antropologi dalam arti luas yang tidak mempelajari manusia dari sudut fisiknya, melainkan sebagai lawan dari physical anthropology, dan dipakai secara resmi oleh Universitas Indonesia menjadi antropologi budaya untuk menggantikan istilah GJ, Health Ilmu Kebudayaan. Ada 5 bagian dari ilmu antropologi. Yang pertama, paleoantropologi, yang kedua, antropologi fisik, yang ketiga, etnolinguistik, yang keempat, prehistori, dan yang kelima ada etnologi. Nah, dari ketiga sampai kelima itu merupakan antropologi budaya. Dari etnolinguistik, prehistori, dan etnologi. Apa sih etnolinguistik itu? Etnolinguistik atau antropologi linguistik adalah suatu ilmu bagian yang pada asal mulanya bersangkutan dengan ilmu antropologi. Bahkan penelitiannya yang berupa daftar-daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dari beratus-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat di muka bumi ini terkumpul bersama-sama dengan bahan kebudayaan suku bangsa. Dari bahan ini telah berkembang berbagai macam metode analisa kebudayaan serta berbagai metode untuk menganalisa dan mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. Semua bahan dan metode tersebut sekarang telah terolah juga dalam ilmu linguistik umum. Walaupun demikian, ilmu etnolinguistik di berbagai pusat ilmiah di dunia masih tetap juga erat bersangkutan dengan ilmu antropologi, bahkan merupakan bagian dari ilmu antropologi. Lalu prehistori. Prehistori itu mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi dalam zaman sebelum manusia mengenal huruf. Dalam ilmu sejarah, seluruh waktu dari perkembangan kebudayaan umat manusia mulai saat terjadinya makhluk manusia, yaitu kira-kira 800.000 tahun yang lalu hingga sekarang dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, masa sebelum manusia mengenal huruf, dan yang kedua, masa setelah manusia mengenal huruf. Zaman sebelum suatu bangsa mengenal huruf dalam ilmu pengetahuan itu disebut zaman prehistori sebelum sejarah. Sedangkan zaman sesudah suatu bangsa mengenal huruf itu disebut zaman histori atau zaman sejarah. Zaman prehistori itu dipelajari oleh subilmu prehistori, sedangkan zaman histori dipelajari oleh ilmu sejarah. Sub-ilmu prehistori sering juga dinamakan ilmu arkeologi, tapi dalam arti yang lain daripada arkeologi di Indonesia. Di sini ilmu arkeologi itu sebenarnya adalah sejarah kebudayaan dari zaman prehistori di Indonesia, diteruskan sampai pada masa jatuhnya negara Indonesia Hindu dan lenyapnya kebudayaan Indonesia Hindu. Ilmu prehistori di Indonesia merupakan suatu ilmu yang sangat muda dan sebenarnya baru mulai sekitar 1920 dengan penelitian-penelitian dari pendekar ilmu itu seperti A.G.G.T. van der Hoek dan Siti van Steen Kallenfels. Pada zaman masa sekarang, secara resmi ilmu prehistori Indonesia merupakan bagian dari ilmu arkeologi Indonesia dan belum pernah dihubungkan dengan antropologi Indonesia. Lalu etnologi. Etnologi itu adalah ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada masa sekarang ini. Ada dua aliran, yaitu destructive integration atau etnologi untuk penelitian-penelitian diakronik dan generalizing approach atau social anthropology untuk penelitian-penelitian yang sifatnya sinkronik. Lalu ada etnopsikologi.
Sekitar tahun 20-an, tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga di Inggris, telah berkembang ilmu bagian yang baru, yaitu ilmu etnosikologi, yaitu antropologi yang dalam analisanya mempergunakan banyak konsep psikologi. Ini dimulai karena timbulnya perhatian terhadap tiga macam masalah, yaitu masalah kepribadian bangsa, masalah peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, dan masalah nilai universal dalam konsep psikologi. Masalah kepribadian bangsa timbul ketika hubungan antar bangsa itu mulai makin intensif, terutama sesudah Perang Dunia ke-1. Sedangkan masalah peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat itu banyak dipelajari sekitar tahun 1920, ketika para ahli antropologi terutama di Amerika Serikat itu mulai mempelajari secara detail proses-proses perubahan kebudayaan atau culture change. Lalu ada spesialisasi antropologi. Setelah Perang Dunia Kedua, berkembang pesat tuh pengkhususan penelitian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam masyarakat, yaitu disebut juga dengan spesialisasi antropologi. Spesialisasi pertama itu ada antropologi ekonomi, lalu ada antropologi pembangunan, antropologi pendidikan, antropologi kesehatan, antropologi penduduk, antropologi politik, dan antropologi kesehatan jiwa. Masuk ke pengertian mengenai kebudayaan. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. A. L. Koheber dan C. Clark-Hunt dalam bukunya yang berjudul Culture, A Critical Review of Concept and Definition, menafsirkan bahwa kata kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jama dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sementara budaya merupakan majemuk dari budi dan daya, yang berarti daya dari budi, yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan itu merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Menurut Profesor Dr. Theo Ihromi, antropologi hukum itu adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau social control, atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial atau social order dalam masyarakat. Antropologi hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang empiris atau kenyataan, yaitu ilmu antropologi. Hukum dalam sudut pandang empiris Hukum dalam sudut pandang empiris atau kenyataan yaitu ilmu antropologi memanfaatkan pelajaran mempelajari itu untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh budaya. Nah, apa sih hubungan hukum dengan kebudayaan? Hubungan hukum dengan kebudayaan itu, hukum itu merupakan aspek dari kebudayaan. Manusia dalam hidup bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain, warga negara lain. Contoh hubungan hukum dan kebudayaan itu. Menurut kebudayaan di Bali, perhitungan garis keturunan adalah suatu hal yang sangat penting. Nilai utamanya adalah gagasan bahwa anak laki-laki itu diakui sebagai penghubung dalam garis keturunan. Hal ini menghasilkan norma-norma sosial, yaitu seseorang mempertimbangkan garis keturunannya melalui ayahnya, sehingga dapat dikonstruksikan suatu garis keturunan yang berkesinambungan. Norma-norma tersebut kemudian berkaitan dengan patriarki, waris, atau terhubung ke pranata atau lembaga keluarga. Pranata ini diikuti oleh pedoman berlaku oleh semua anggota masyarakat. Dan bila ada yang tidak mengindahkan norma sosial itu, maka ini berarti nilai budaya yang mendasarinya diingkari.
Dan jika pelanggaran itu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya lama-lama akan memudar dan terancam menghilang. Dan sebagian norma sosial itu apabila dilanggar akan memperoleh sanksi yang konkret yang dikenakan oleh petugas hukum atau wakil-wakil rakyat yang diberi wewenang untuk hal itu. Apa sih hubungan antara ilmu hukum adat Indonesia dengan antropologi? Sejak permulaan masa timbulnya ilmu hukum adat Indonesia pada permulaan abad ke-20, para pendekar dari ilmu itu telah menyadari akan pentingnya antropologi sebagai ilmu bantu dalam penelitian-penelitian mereka. Malahan beberapa sarjana hukum adat dengan nyata telah mempergunakan metode-metode antropologi untuk menyelami latar belakang kehidupan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Antropologi itu penting karena hukum adat itu bukan hanya suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan hukum atau dalam kitab undang-undang, tapi juga melainkan timbul dan hidup langsung dalam masalah-masalah perdata yang berasal dari aktivitas masyarakat. Nah, perbedaannya apa dengan hukum adat? Perbedaannya dengan hukum adat itu yang diutamakan adalah identifikasi dari adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan antropologi hukum, di samping mempelajari norma hukum, juga telah ditelaah berbagai jenis pedoman perilaku serta hubungan di antara aneka norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang tidak dapat dipahami atau kurang dapat dimengerti. Terima kasih juga kepada partisipan Diahulan Salwa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.